Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Coba saya ingin suaranya semuanya. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bunda. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik, Bunda. Halo. Alhamdulillah baik, Bunda. Pakai bahasa lain boleh? Tidak bahasa Indonesia, dari bahasa daerahnya. Apa kabar pagi ini? Agesto. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Resto, alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Wawai Bunda, wawai bahasa Lampung. Hawaii bahasa Lampung. Oke, izin saya off-kan lagi. Terima kasih ya teman-teman ya. Jadi TST, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita bertemu lagi. Ini adalah kelas ketiga. Kelas ketiga, benar ya, kelas ketiga di antara 8 kelas yang akan kita lakukan. Saya mohon izin kalau di belakang saya agak sedikit ada suara karena pagi ini baru selesai rapat dengan orang tua dan teman-teman silakan pasti sedang menyiapkan segala sesuatunya ya. Yang butuh minuman silakan ambil minumannya, yang butuh cemilan silakan ambil cemilannya. Di depan kita, di depan kita, kira-kira eh, lebih oke-nya dipanggil ibu, bunda, atau teteh? Ayo. Jadi cantik sekali narasumber kita hari ini. Nama lengkapnya seperti yang di flyer. Saya ingin teman-teman menuliskan dengan lengkap satu orang yang bisa menuliskan nama lengkap TST, kemudian jabatannya beliau jadi apa, di mana, dan kira-kira umurnya berapa. Akan dapat pulsa 25.000. Silakan. Ayo, nama lengkap, kerjanya di mana, ya, sebagai apa, dan kira-kira umurnya berapa. Empat, empat. Silahkan chat. Saya akan buka kembali chatnya ya, teman-teman ya. Siapkan. Oke, go. Yang paling lengkap dipilih sama TST, terutama usia ya. Usianya berapa kira-kira? 27, 37 gitu ya. Akan dapat pulsa 25.000. Silakan, ayo, go. Kita akan lihat apakah betul. Kalau nama lengkap ada di flyer. Kerjanya di mana ada di flyer. Nama lengkap dulu atuh, Cek. Nama lengkap dulu. Kerjanya di mana. Kemudian kira-kira umurnya berapa? Sudah ada yang nulis 19 tahun, 35 tahun. Oke. Ya, Bu Wiwi, oke, sudah nuliskan, Bu Wiwi. Harus ada usianya ya, harus ada usianya. Nama dengan usia nggak apa-apa, nama dengan usia saja. Karena jabatan beliau dan di mana itu sudah ada di flyer. Kalau sudah ada yang betul langsung TSD. Sudah ada yang betul. Ayo, go yang lain. Namanya dulu, nama lengkapnya atuh Cek, nama lengkapnya siapa, kemudian usianya kira-kira berapa narasumber kita hari ini. Oke. Belum ada yang benar teh? Belum ada. Ayo dong, masa berapa orang ini, 165 orang. Ayo, harus ada yang benar. Sudah? Stop ya, berarti ya. Hitungan mundur, 10. 10. Belum ada 9. loh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeng masih belum ada yang benar. Satu, hangus. Satu, udah hangus. Saya akan mewankan. Oke, ternyata menebak usia seseorang itu tidak mudah ya. Jadi TST ini kita doakan ya teman-teman ya, 168 orang bersama kita doakan segera gelar di depannya tertulis Amin tanpa ya kandidat. Allah. Betul, Dimudahkan amin, urusannya ya, amin, ya Allah, ujiannya ya. amin, amin ya Ya, Allah. karena kalau S3 itu seperti itu. Oke. Di daftar riwayat hidup beliau
Ada nggak usianya? Kayaknya nggak ada juga tesnya. Tidak ada. Jadi anggap saja beliau usianya 35 tahun ya, semangatnya. Oke. Ya, TST hari ini kami titipkan sekitar 160 orang, guru-guru PAUD, kemudian ada kepala sekolah yang benar-benar ingin menerapkan awalnya adalah sekolah yang cinta anak itu bagaimana. Jadi konsep gacha sebenarnya yang akan kita usung. Sehingga konsep gacha ini mengerucut kepada 8 materi. Salah satunya adalah teman-teman ingin sekali anak-anak yang spesial need yang sudah dititipkan ke sekolah mereka ini bisa benar nanganinnya gitu. Nah, itu yang ingin teman-teman dapatkan materi hari ini. Dipersilahkan TST, kita baca basmalah dulu ya, teman-teman ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kelas hari ini lancar. Dipersilakan Teh 1 jam setengah ke depan. Kemudian bisa sambil kita ngobrol untuk diskusi. Mangga cantik. Baik, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'alallahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bunda Nurul dengan kegiatannya yang luar biasa, yang saya banggakan di sini seluruh peserta yang hadir pada kesempatan Minggu pagi ya. Eh, ini sedang harusnya ini barangkali rebahan, leyeh-leyeh begitu ya. Tetapi alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk datang ke majelis ilmu begitu ya. Jadi kita semua di sini mari kita menyadari dulu bahwa ini adalah takdir Allah yang Maha Kuasa begitu ya. Allah yang menggerakkannya. Baik, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan alam sang pecerah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang selalu menantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, saya langsung saja barangkali ya izin share screen. Dan tadi terima kasih sekali doa-doanya. Mudah-mudahan Allah ijabah. Ya, dari tema yang diberikan kepada saya memilih judul Bergerak dalam Rangka Mewujudkan PAUD Inklusi. Gitu ya. Nah, menu kita hari ini saya membreakdown, membagi menjadi 4 tema besar, ya, 4 topik, mohon maaf, 4 topik, yaitu yang pertama adalah tentang fikih difabel Muhammadiyah, kemudian peran asesmen dan deteksi dini, kemudian simulasi asesmen dan aksesibilitas begitu ya. Barangkali ini kalau kita ketemu offline, ini jadinya bukan webinar Bunda Nurul, tapi workshop saya ajaknya ya. Mudah-mudahan di sini nanti bisa sedikit terbayang lah ya secara teknis. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, eh, inklusivitas menjadi salah satu sebetulnya apa ya? eh, Bidikan gitu ya, bukan hanya Muhammadiyah sebetulnya, tetapi seluruhnya bahkan masuk di SDGs gitu ya. Ini menjadi salah satu sasaran yang dikemukakan oleh para ahli di dunia, menjadi sasaran, menjadi target bagaimana kita bisa mewujudkan apa namanya lingkungan yang inklusif gitu ya. Inklusif sebetulnya tidak hanya terbatas kepada anak berkebutuhan khusus sebetulnya begitu ya. Walaupun pada akhirnya ketika dalam konteks khusus, ketika berbicara tentang inklusif, yang ada dalam pemikiran kita adalah anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Padahal secara konsep yang namanya inklusif itu adalah kesetaraan, begitu ya, persamaan hak. Bagaimana kita bisa hidup dalam keberagaman yang setara gitu. Tidak lagi nih tadi di sini Bunda Nurul kan coba pakai ini dong, pakai apa namanya? Bahasa daerahnya masing-masing. Itu inklusif tuh. Tidak hanya dalam tanda petik Jawaisme begitu ya. Sundaisme tidak. Indonesia apalagi ini beragam begitu ya. Nah, Muhammadiyah
ini sesuai dengan tagline begitu ya, berkemajuan itu bahkan itu sudah apa namanya merumuskan yang dinamakan fikih difabel Muhammadiyah gitu ya. Ini diluncurkannya pada tahun 2020. Saya akan sedikit saja begitu mengambil dari nilai-nilai dasar daripada fikih difabel Muhammadiyah. Kenapa begitu? Karena Bunda memang di lapangan ini untuk menciptakan inklusivitas ini luar biasa memang perjuangan dari teman-teman di lapangan ya. Saya pernah Bun waktu itu dipanggil ke salah satu sekolah untuk bisa mm, menjembatani karena ada satu anak yang diduga berkebutuhan khusus begitu ya, diusir oleh para orang tuanya. Jadi orang tua nggak mau di sekolah itu ada, di kelas itu ada anak ABK gitu lah. Kenapa? Takut, takut ketularan. Kayak begitu ya. Sehingga tentu ini menjadi salah satu PR bagi kita semua. Bagaimana sih kita bisa apa ya namanya mewujudkan kesadaran bahkan yang mulainya dari kita sendiri aja deh dulu gitu ya untuk kenapa sih kita teh harus menerima mereka gitu. Kenapa kita harus juga memiliki semangat untuk mewujudkan PAUD inklusif khususnya. Inklusif di sini barangkali kita sudah mengerucut kepada bagaimana PAUD kita bisa memberikan hak pendidikan yang layak untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, ada 3 nilai-nilai dasar dalam fikih difabel Muhammadiyah. Yang pertama itu ada tauhid, keadilan, kemudian ada kemaslahatan ya. Pada tauhid di agama Islam begitu, Allah dalam Al-Qur'an ini ada beberapa ayat begitu ya yang ini pengingat bagi saya pribadi juga ya teman-teman ya. Jadi mari kita luruskan sama-sama, ini bukan karena saya menjadi ahli, ini kita sharing ya. Jadi di surat Al-Hasyr ayat 24 di sini dialah Allah yang menciptakan dan mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna, bertasbihnya kepadanya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini dialah yang membentuk rupa. Ya, mari kita memahami ini sebagai apa yang harus kita imani bersama-sama gitu ya. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah berikan wujud kepada umatnya, itu adalah hak Allah gitu ya. Dan ketika sudah ada di dunia, bagaimana kita bisa saling menghargai gitu. Kemudian di sini juga ada di Al-Insan ayat 30, engkau tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Gitu ya. Kadang kita menganggap bahwa ketika adanya ABK itu gelap dunia gitu ya, baik itu orang tua maupun juga guru gitu ya, ketika diamanahi, balik lagi bahwa ingat ini adalah takdir Allah yang maha kuasa. Ini adalah bentuk daripada ketauhidan kita ya. Kemudian ada lagi ketika di Quran surat Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya dengan perintah, dengan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat gitu ya. Jadi ini juga harus diimani sebagai tauhid bahwa apapun yang ada di hadapan kita itu adalah ujian bagi kita gitu ya, itu ujian bagi kita. Nah, kemudian di surat At-Tin ayat keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Apapun, mau itu bahkan anak berkebutuhan khusus, itu adalah apa yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, jadi maknanya apa sih dari tauhid tadi? Dari rangkaian ayat Al-Quran di atas, nilai tauhid itu merupakan suatu keniscayaan sekali lagi bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Ya, meskipun tercipta dalam kondisi fisik, mental, sensoris, ya mungkin berbeda-beda, ada kekurangannya, begitu ya. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun keadaannya,
sebagai manusia kita harus memuliakan mereka. Sebagaimana apa? Sebagaimana juga Allah, gitu ya. Allah juga memuliakan kita sebagai umatnya. Dan sebaliknya, merendahkan satu individu manusia hanya karena memiliki keunggulan fisik, gitu ya. Sama artinya dengan menghina ciptaan Allah, gitu ya. Ini juga artinya apa? Bisa kita memakai landasan ini untuk apa? Meminimalisasi bullying. Ya, kenapa sih sekarang kok banyak banget marak banget itu bullying? Karena kita tidak apa ya, kita anak-anak kita barangkali tidak terbiasa dengan yang dinamakan perbedaan, lagi-lagi tadi inklusivitas ya. Nah, di sini untuk tauhid ini ditutup dengan Quran surat Al-Hujurat ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Jangan pula perempuan merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah mencela dirimu sendiri, jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah yang zolim. Jadi ayat di atas itu menegaskan atau bahwa Allah mensyariatkan jangan pernah kita keluar dari mulut kita bagaimana kita berperilaku itu merendahkan satu dan lainnya. Ya, kenapa? Udah, karena kita barangkali atau misalnya amanah yang diberikan kepada kita yang berkebutuhan khusus. Ya, oke, jadi sekali lagi di sini juga ada An-Nahl ayat 30 bahwa Allah tidak akan mensyariatkan sesuatu yang tidak memiliki kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Mari teman-teman kita menyadari ini. Barangkali ada di teman-teman dititipi anak berkebutuhan khusus gitu ya. Atau misalkan ada orang tua yang dititipkan anak berkebutuhan khusus. Mari kita yakini bahwa tidak mungkin gitu ya Allah memberikan itu kepada kita tanpa ada kemaslahatan, tanpa ada tujuannya. Ya, jadi apa yang Allah berikan itu harus kita maknai sebagai sebuah kebaikan, gitu ya. Karena hal tersebut sekali lagi adalah Allah ciptakan nggak mungkin sia-sia, tidak mungkin sia-sia. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah nilai keadilan, gitu ya. Di sini ada ayat-ayat dari surat Shad ayat ke-26. Di sini jelas perintah Allah, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, begitu ya. Maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu. Ya, kemudian di An-Nahl ayat 90 juga ada, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kamu berbuat keji. Ya, yang namanya inklusivitas itu ada pada tataran keadilan atau kesetaraan gitu ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi bahwa semua manusia di hadapan Allah hakikatnya sama. Ya, pun kita nih peran kita sebagai apa? Minimal kita memberikan juga hak tersebut kepada anak-anak untuk bisa menerima pendidikan dan layanan yang layak, yang setara. Gitu ya. Kita tidak bisa membeda-bedakan itu. Kemudian juga ada kemaslahatan gitu ya. Di sini orientasi pada Muqasid al-Syariah. Artinya adalah apa? Apa sih yang bisa kita berikan kepada anak-anak difabel, anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu ya, sehingga menjadikan kemaslahatan. Di sini ada Al-Baqarah surat 143 ya. Jadi kita sekali lagi kita memberikan kesempatan yang nyata kepada mereka, bahwa mereka bisa juga berkontribusi dalam berbagai bidang. Gitu ya. Dan di sini kan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana menjadi tauladan kita gitu ya, juga bisa menjadi saksi bahwa kita meneladani beliau dengan apa caranya, bagaimana kita mengimplementasikan yang namanya keadilan tadi, kesetaraan tadi di lingkungan kita ya. Jadi
pada gilirannya penyandang difabel, anak-anak berkebutuhan khusus ini minimal telah terlayani perawatannya, medisnya, bisa kita aktualisasikan potensinya, dayanya melalui proses pendidikan. Ya, semua orang tentu punya peran masing-masing. Pemerintah di ranah kebijakan, begitu ya. Kesehatannya tadi di medis kita, di dunia pendidikan tentu bagaimana cara kita berusaha, berjuang melalui proses pendidikan untuk membuat mereka berdaya, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk di ke Pak Udan. Sekali lagi eh, pada fikih di Faba Muhammadiyah, mudah-mudahan ada kesadaran yang bisa kita ambil ya. Ayah Bunda di sini, semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, sekali lagi bagaimana inklusivitas itu kita bangun dengan semangat tadi, semangat apa saja, semangat tauhid, semangat berkeadilan gitu ya, dan memberikan kemaslahatan. Nah, sekarang caranya bagaimana? Saya menganggap mudah-mudahan semua yang ada di sini saya tidak bisa memang apa ya memaksakan begitu ya suatu pemikiran. Saya melihat di minggu lalu Pak Dr. Teguh, beliau kakak kelas saya di UPI, di doktoral di UPI, itu beliau berbicara bagaimana pentingnya mindset begitu ya. Tetapi memang mindset ini tidak bisa di apa namanya dipaksakan gitu ya, tidak bisa dipaksa. Karena pada dasarnya teman-teman, kalau kita berbicara tentang pendidikan inklusif itu adalah sebuah sistem pendekatan gitu ya. Jadi ada pendidikan inklusif, ada pendidikan segregatif, ada pendidikan terintegrasi atau integratif gitu ya. Kalau pendidikan inklusif itu seperti apa? Kita menerima, ini inklusif ya, ini kita sama-sama menelaah. Kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan kita juga memberikan layanan. Itu sudah disebutnya inklusif. Ya, karena tadi memberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada pendidikan segregatif. Segregatif itu ketika anak-anak berkebutuhan khusus tidak masuk ke sekolah umum tetapi lebih memilih misalnya ke sekolah luar biasa. Itu juga pilihan. Bukan berarti misalkan ada anak yang milih apa namanya sekolah segregatif gitu ya. Itu kok nggak apa-apa gitu ya. Itu bertentangan dengan inklusivitas tidak, itu juga pilihan. Yang pentingnya adalah bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus itu terlayani. Ya, kemudian ada lagi nih pendidikan integratif. Nah, kita ada di mana? Kalau integratif bagaimana? Diterima anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, dalam tanda petik, aduh, karena takut gitu ya, takut oleh kebijakan pemerintah karena kita sudah tidak bisa menolak lagi, tetapi dibiarkan, diabaikan. Cuman oke, masuk gitu ya, duduk dibiarin aja. Udahlah, yang penting mah diterima dulu aja lah ABK teh, dibanding nanti kita ditegur sama Disdik gitu ya. Diterima, tidak dilayani dengan semestinya. Diabaikan saja. Yang penting anak itu duduk di mana kita tetap. Itu pendidikan yang integratif yang barangkali belum siap. Gitu ya. Jadi kalau inklusif ketika kita siap gitu untuk menjadikan pendidikan inklusif, kita memilih itu, maka kita juga memang seyogianya harus siap gitu ya dengan apa yang bisa kita berikan, apa ya yang bisa kita layan dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Ya, walaupun tentu banyak dinamikanya. Kalau kemarin kata Pak Dokter Teguh itu gimana? Saya juga sama Bunda ya, Bunda Nurul sering dipanggil, mohon maaf ya, kalau misalnya PAUD inklusif yang sudah established gitu ya, sudah settle, nggak ada masalah. Ya, punya psikolog sendiri, ya, helper sendiri, kemudian bahkan ada yang memiliki layanan medis sendiri. Tapi bagaimana dengan yang menyelenggarakan PAUD inklusif tapi tidak memiliki itu? Ya, mau ke psikolog, aduh gimana ya? Dan di kami mah adanya juga Miss Esti, ada orang tuanya juga menengah ke bawah gitu ya. Gimana ya? Atau bahkan dari segi tingkat pendidikan.
ini adalah luar biasa. Tapi kalau tidak kita coba, kita menunggu establish, ya tidak akan terwujud juga gitu ya. Jadi semangatnya dulu kobarkan gitu ya. Insya Allah Allah memberikan jalan. Dan saya merasa ini sudah lumayan nih gitu ya. Pemerintah itu memberikan kayak bantuan gitu untuk anak berkebutuhan khusus pun juga dengan layanan-layanan kesehatan gitu ya. Untuk psikolog sekarang ada beberapa yang memang eh, sudah tercover oleh BPJS gitu ya. Karena di PAUD itu ayah bunda bukan hanya kita mengajar anak-anaknya ya, tetapi juga mengajar orang tuanya. Kita mendidik orang tuanya sehingga mereka pun memiliki pemikiran bagaimana caranya untuk anak-anak kita ini bisa berkembang dan bertumbuh bersama-sama. Ya, sekarang ada yang dinamakan peran dan asesmen deteksi dini di PAUD. Ini alur pikir saya ya, ini alur pikir saya hasil daripada meramu apa yang terjadi di lapangan, kemudian juga meriset beberapa jurnal gitu ya, juga FGD bersama teman, bahwa seyogianya sebetulnya PAUD adalah lembaga paling inklusif menurut saya. Walaupun tidak ada tagline, ya PAUD inklusif nggak ada. PAUD itu lembaga paling inklusif. Kenapa? Karena pada umumnya tidak ada tes atau penjaringan di PAUD. Ya masuk aja gitu. Ya, berbagai macam karakter anak yang belum dalam tanda petik settle menjadi karakter itu diterima di lembaga kita. Gitu ya. Sehingga pada akhirnya sering ditemukan gitu ya. Justru banyak siswa yang terdeteksi kecenderungan berkebutuhan khusus itu di PAUD. Orang tuanya ngerasanya biasa-biasa aja. Gitu ya. Orang tuanya ngerasa aman-aman aja. Taunya pas di PAUD, eh ada kecenderungan ini, kok anak ini begini, kok ini ada aneh di sininya ya gitu. Jadi kok ini ada aneh di sini, sehingga kita yang apa namanya mengkomunikasikan itu sama orang tua. Ya, jadi justru apa ya? Saya berpikirnya ini yang awal. PAUD itu lembaga paling inklusif menurut saya. Ini hasil daripada beberapa fenomena di lapangan, FGD dengan beberapa teman gitu ya, ada riset-riset juga. Nah, sehingga ketika ini nih, kok bisa ya? Jadi justru banyak siswa yang terdeteksi kecenderungan berkebutuhan khusus. Artinya apa? Artinya terdapat kepentingan, terdapat urgensi kemampuan guru dalam melakukan deteksi dini. Sepenting itu ternyata. Kenapa menjadi penting teman-teman di sini? Karena ternyata ketika kita mampu melakukan deteksi dini, maka akanlah terjadi intervensi dini. Akhirnya apa? Kita menolong masa depan dari anak tersebut. Kenapa? Karena kita meminimalisasi resiko. Contoh, ada anak tiba-tiba kita, kenapa ya ini anak tuh nggak bisa fokus terus ya? Misalkan gitu ya. Kita mungkin awalnya, ini teh anak temenin nakal, mending nggak bisa fokus, oh segala macam. Tapi dengan kemudian, ini kok aneh, bener loh, nggak bisa fokus loh ini gitu ya. Maka kita memanggil orang tuanya. Misalkan, ini mah misalkan gambaran suatu kasus ya. Oh, kita melakukan orang tua tersebut akhirnya melakukan kepada atau menindaklanjuti menemui dokter tumbuh kembang atau psikolog misalkan gitu ya. Akhirnya tegaklah suatu diagnosa, oh iya ini benar anak ini misalkan attention deficit disorder atau bahkan ADHD karena dia hyperaktif juga misalkan gitu ya. Terus kita bisa menemukan itu sejak dini, artinya anak itu bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Dilakukanlah terapi-terapi, misalkan ya dari mulai sensori, motori, apakah wicaranya, okupasi, ya terapi perilaku dan lain sebagainya. Sama halnya kayak begini analoginya. Misal, nauzubillah min dzalik ya, ada deteksi kecenderungan cancer gitu ya, cancer. Dari stadium 1 ternyata terdeteksi dini nih kita. Artinya apa? Lebih cepat diobati, maka tidak akan menyebar gitu ya. Kita memperlambat itu, kita
apa namanya, membuat ini lebih mudah diobatinya. Itu artinya bahkan saya kalau ke mahasiswa kadang suka begini, Anda itu menolong gitu ya, masa depan anak berbeda. Dan tapi permasalahan di lapangan adalah seringkali ketika guru ini sudah capable begitu, ketika manggil orang tuanya denial Miss Esti gitu ya, orang tuanya tidak bisa menerima Miss Esti. Ini gimana? Nanti kita akan menjadi diskusi ya, ini menarik sekali. Nah, kemudian artinya adalah begitu pentingnya keterampilan guru di sini, ya, atau skillnya guru ini sangat penting. Kalau kita menelaah kepada 4 kompetensi guru, ya, assessment itu ada pada komponen atau kompetensi pedagogi, gitu ya. Yang ini memang harus terpenuhi oleh kita sebagai guru, ya. Oke. Nah, sekarang ini kedudukan assessment dan evaluasi di PAUD. Jadi teman-teman, kalau assessment, apa itu assessment? Penilaian. Evaluasi apa? Penilaian juga. Gitu ya. Aduh, mohon maaf ini saya ya. Kalau evaluasi gitu ya, kalau assessment itu berbasis perkembangan. Jadi walaupun sekarang di kurikulum Merdeka, sekolah dasar, SMP, SMA juga memakai kata assessment ya gitu. Tapi kalau misalnya yang dipahami sebetulnya secara ranah psikologi, itu assessment. Assessment itu adalah penilaian yang berbasis kepada aspek perkembangan. Itu penilaian. Kalau evaluasi apa? Sorry. Nah, kalau evaluasi itu cenderung menilai kepada kemampuan akademik. Gitu ya. Assessment itu menilai sisi perkembangan berdasarkan aspek perkembangan. Kalau evaluasi pembelajaran itu menilai kemampuan akademik. Makanya berbeda sebetulnya. Ketika anak itu di TK, evaluasi pembelajarannya berbasis perkembangan, aspek-aspek perkembangan. Ketika ke SD itu sudah berbasis academic skill, gitu ya. Matematikanya berapa, gitu ya. Bahasa Indonesianya berapa, misalkan gitu. Ketika misalnya anak SD mau di assessment ke psikolog, maka akan balik lagi di assess itu berbasis kepada perkembangan. Kalau kalau anak SD, anak SMP misalkan mau melakukan assessment psikologis, gitu ya, maka akan diassess secara berdasarkan aspek perkembangan, gitu ya. Jadi sasaran assessment itu adalah content of development, perkembangan. Kalau evaluasi pada kemampuan akademik atau academic skill. Tetapi di PAUD itu ya, assessment tadi berbasis perkembangan. Evaluasi pembelajaran di PAUD berbasis perkembangan juga, bukan? Ya, itu mengakses anak di PAUD, mengevaluasi anak di PAUD juga berbasis perkembangan, bukan? Ya, kognitifnya seperti apa, motorik kasarnya seperti apa, motorik halusnya seperti apa. Artinya adalah assessment ini kalau di PAUD sama dengan evaluasi. Kenapa? Karena tadi evaluasi pembelajaran di PAUD, yang mana evaluasi pembelajaran itu berbasis akademik skill, di PAUD kan tidak akademik skill, berbasis perkembangan. Artinya assessment dengan evaluasi di tingkat ranah pendidikan anak usia dini itu menjadi setara. Mantap. Sehingga inilah yang menjadi bidikan saya gitu ya, bahwa setiap guru wajib untuk melakukan evaluasi, yang mana ketika guru-guru hebat ini melakukan evaluasi dengan benar begitu ya, maka pada intinya dia sedang melakukan assessment sehingga bisa mendeteksi apa? Ya bisa mendeteksi apakah anak ini ada kecenderungan berkebutuhan khusus atau tidak, atau anak ini sudah alur perkembangannya sudah sesuai, anak ini alur perkembangannya belum sesuai. Apa yang terjadi? Nah, itulah yang menjadi basic atau yang menjadi dasar
dari keterampilan kita dalam memberikan layanan inklusif kalau menurut saya. Itu juga yang menjadi dasar bagaimana kita bisa mampu mendeteksi dini apakah anak ini begitu ya memang ada kecenderungan berkebutuhan khusus enggak ya gitu ya, itu wewenang kita. Oke, nah ini ya, jadi eh, evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAUD ini menjadi dasar dari yang dinamakan deteksi dini. Gitu ya. Nah, guru PAUD artinya dari mana bisa melakukan evaluasi? Bagaimana akhirnya kita bisa melakukan deteksi dini? Guru PAUD wajib memahami yang dinamakan tahap dan tugas perkembangan anak atau milestone. Dari mana kita bisa bilang, oh iya, ini perkembangan anak sudah sesuai. Oh iya, ini perkembangan anak ini kayaknya terlambat nih anak perkembangan motoriknya. Dari mana kita bisa tahu itu? Tentu dari milestone. Gitu ya. Dari tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan anak 5 sampai 6 tahun. Kognitifnya capaiannya apa saja. Gitu ya. Walaupun sekali lagi capaian itu berbeda-beda gitu ya. Ada anak yang apa namanya? Ketika 8 bulan, 9 bulan sudah berjalan gitu ya, ada akselerasi. Ada anak yang baru berjalan itu ketika akan 2 tahun gitu ya. Tetapi ketika kita mengetahui milestone anak atau tugas perkembangan anak, kita bisa melakukan stimulasi, teman-teman. Gitu ya. Itu menjadi penting. Jadi mari kita padamkan kalau saya bilang ya, kita pudarkan bahwa menjadi guru PAUD itu asal anak atau asal anak diam, cukup tepuk tangan, nyanyi-nyanyi gitu ya. Tidak, menjadi guru PAUD itu adalah gerbang daripada perkembangan anak selanjutnya. Kita adalah ada di gerbang utama dalam rangka perubahan peradaban bangsa. Gitu ya, selain keluarga. Mari kita samakan tuh semangat tersebut. Ya, sehingga apa? Ya kita mau belajar. Jangan justru mengamini, oh yalah, yang penting anak kalau di PAUD mah yang penting anteng aja lah. Dibiarin aja lah, main Lego ya main Lego udah, asal main Lego. Padahal dari Lego tersebut kita bisa mengakses banyak hal dari anak. Ya, hey. Nah, sekarang itu kan tadi saya bilang gitu ya bahwa itu adalah alur pikir yang menjadi hipotesis saya. Ternyata betul ada nih suatu jurnal yang memang menganggap bahwa peran asesmen dalam pendidikan sepenting itu. Ya, menurut Gillis 2014 bahwa asesmen penilaian itu dianggap alat yang penting dalam akuntabilitas pendidikan. Saya mohon maaf ya izin memberi apa namanya ya sharing. Waktu itu saya pernah membersamai ibu pengawas ya salah satu eh, kecamatan di Kota Bandung. Lalu ditanyalah, Ibu, Ibu melakukan asesmen atau penilaian? Iya, katanya gitu. Coba kita lihatlah mana penilaiannya gitu ya, mana bukti telah melakukan penilaian. Lalu diperlihatkanlah kepada kami bukti-bukti penilaiannya itu ya hasil anak yang cuman A gitu ya, B plus, A eh, atau BB gitu ya, baik sekali, terus MB mulai berkembang. Lalu saya bilang, lalu ini artinya apa Bu? Ada nggak form penilaian? Ya itu kan udah dinilai katanya begitu ya ininya ya, yang tadi A itu. Betul sih gitu ya. Tetapi mari kita mulai belajar gitu ya terkait memaknai gitu ya, memaknai daripada capaian tersebut. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian di assessment ini kalau dalam ranah PAUD ini kita juga harus mendokumentasikan proses pembelajaran menurut Gilis gitu ya. Jadi guru tidak hanya menilai hasil. Nah ini nggak hanya menilai hasil belajar siswa, tapi gimana sih cara
siswa tersebut mendapatkan nilai tersebut gitu ya, agar apa? Agar kita tahu, oh anak ini tuh kebutuhannya ini gitu ya. Kan kebutuhan belajar berbeda-beda. Turun nih sekarang dipakai oleh kurikulum Merdeka yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, jadi saya waktu itu ingat gini. Jadi guru tersebut menunjukkan nilai hasil menggambar gitu ya. Yang satu nilainya A, yang satu nilainya B. Lalu saya bilang, Bu, kenapa ibu ngasih nilai A nih ke si anak ini, terus kenapa ini ngasihnya nilai B? Saya bilang gitu. Terus udah gitu beliau menjawabnya, "Hmm, ya nilai A ya karena bagus aja sih, rapih. Kalau ini yang nilai B ada kurang rapih sedikit kayak gitu ya." Lalu saya bilang, kalau menurut saya mah bagus yang ini nilainya B gitu ya. Bagusan yang ini nilainya B. Nah, agar tidak menjadi subjektif seperti itu, maka harus jelas asesmennya Bapak Ibu. Harus jelas bagaimana kita bisa melakukan evaluasi tadi. Ya, kemudian juga ada pendekatan yang beragam. Nanti kalau kita sudah tahu, anak ini kenapa ya? Oh ini baiknya ini kayak gimana ya gitu solusinya. Itu berbeda-beda. Ya bahkan kata Pak Dokter Teguh kemarin bahwa untuk satu anak autis saja barangkali pendekatannya berbeda-beda. Di sekolah misalnya ada 2 anak autis, nggak bisa kita samakan. Karena karakteristiknya yang berbeda-beda ya. Kemudian implikasi untuk intervensi. Artinya apa? Ketika kita melakukan tadi assessment, evaluasi, maka itu akan berdampak kepada intervensi yang efektif. Intervensinya apa ya ini ya? Gitu. Nah, kita akan lihat ya wewenang guru di mana. Nah, kita langsung ke simulasi ya, membuat assessment. Nah, the keys tadi. Kuncinya adalah yang pertama milestone. Minimal kalau walaupun itu sudah ditarik ya Permen 137 sebetulnya digantikan oleh capaian yang ada di kurikulum Merdeka juga ya, yang tapi jadinya tebal tebal sekali beribu-ribu halaman itu, tapi kita juga akhirnya bisa melihat bagaimana capaian untuk anak berkebutuhan khusus secara spesifik sebetulnya ya baiknya. Nah, anggap misalkan milestone ini kita masih memakai Permen 137 atau kita mengenalnya dengan STPPA gitu ya. Saya masih pakai yang itu misalnya oke lah, pakailah anggap yang itu dulu, tapi dipahami, gitu ya. Jangan hanya oh ya udah tahu ada enggak dipahami, ya, sehingga kita bisa menentukan capaian dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan hasil assessment ya. Ini contoh assessment ya. Ini untuk motorik kasar ya, misalkan. Ingat, kita harus selalu ada nama siswa, umurnya, kegiatannya apa sih yang akan kita buat untuk stimulasi anak tersebut ya, stimulasi di sini motorik kasar, capaian perkembangannya apa. Nah, ini yang penting, rubrik penilaian. Saya agak cerewet kalau ke mahasiswa juga. Anda jangan cuma menilai BB, MB. Itu BBMB itu artinya apa? Bunyikan itu. Gitu ya. Agar nggak kayak tadi ketika guru nilai A, yang satu A, yang satu B. Lalu saya bilang, gusan yang nilai B kalau kata saya. Itu subjektivitas jadinya. Jadi ya, kita harus punya standar. Standarnya dari mana? Nggak juga kita ngasal aja lah sendiri. Tidak. Ya berbasis kepada konsep. Oke, ini contoh. 5 tahun ya. Kita anggap yang 5 tahun. Nah, salah satu indikator capaian atau milestone pada motorik kasar anak usia 5 tahun itu adalah seharusnya anak mampu melompat dengan satu kaki dan berganti-ganti kaki. Gitu ya. Nah, itu kita turunkan tuh di breakdown menjadi butir atau indikator. Ya, yang satu anak diminta dengan satu kaki, kaki kiri yang nginjek, kaki kanan yang di atas, yang satu lagi kebalikannya, gitu ya. Lalu kita mau ngeceknya memakai apa ininya? Memakai tes perbuatan, gitu ya. Nah, dianggap misalkan yang nilainya BSB, gitu ya, yang nilainya BSB itu jika misalkan kriteria keberhasilan. Nah, ini yang disebut rubrik penilaian sehingga tidak bias
Ya, misalkan Bunda Nurul sebagai guru gitu ya. Terus tiba-tiba Bunda Nurul ketika menulis RPPH Bunda Nurul itu tidak bisa masuk untuk besok hari Senin. Mau mendelegasikanlah ke Bunda Retno. Ya, di sini yang kebaca Bunda Retno. Akan saya delegasikan ke Bunda Retno. Ini ya RPPH-nya, ini evaluasinya. Nggak akan bias, akan bisa dipakai oleh semua. Kenapa? Karena sudah jelas ada kriterianya itu jelas, teman-teman. Nggak asal aja, oh ini MB deh. Kata siapa MB? Ya, dikira-kira aja deh gitu ya. Kata siapa Bebe? Ya, soalnya yang kelihatan sama aku mah gitu. Enggak, ada ininya, ada standarisasinya yang dibuat. Ya, misalkan ini untuk BSB gitu ya. Eh BSH berkembang sesuai harapan, misalkan anak yang jika dia mampu menyelesaikan tugasnya gitu ya dengan tepat sebanyak 3 kali berturut-turut, 3 kali percobaan, anak itu tuh bisa melakukan ini achieve, ya. Itu untuk BSH berkembang sesuai harapan. Kemudian ada lagi di bawah BSH itu apa? Berkembang sangat baik ya. Berkembang sangat baik misalnya hanya 2 kali, gitu ya. Kemudian turun lagi ke mulai berkembang. Kalau mulai berkembang dia cuma bisa 1 kali dari 3 kali teh, gitu ya. Kemudian yang terakhir apa? Belum berkembang, dia belum bisa sama sekali. Nah, kita menjadi fokus nih. Oh, ketika ada yang belum bisa, itu ya. Ada yang belum bisa. Umurnya pas kita lihat, umurnya udah 5,8 tahun misalnya. Tapi kok belum bisa ini melakukan hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh anak 5 tahun. Kita beri lagi stimulasi. Ya, stimulasinya misalnya mengulang dulu sama. Sampai kita stimulasi kurang lebih kalau batasannya ya kita boleh mencurigai seseorang ketika kita sudah menstimulasi, namun anak itu tetap menunjukkan perilaku yang sama kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Nggak ada perubahan. Aduh, nggak ada perubahan ini. Gitu ya. Kok anak ini masih belum bisa? Kita boleh mencurigainya. Tadi yang dibilang mendeteksi kecenderungan tersebut. Tapi sekali lagi harus berdasar data, teman-teman. Ya, harus berdasar data. Ini contoh nih ya. Kemudian di sini juga ada motorik halusnya nih. Contoh ya. Sama ya ininya nama siswa, umur, jenis kegiatan. Indikatornya apa? Bermain dengan balok misalkan ya. Kemudian eh instrumen ya, indikatornya dari balok ini apa yang ingin kita nilai nih? Satu, anak diminta menyusun blok desain sesuai dengan contoh. Misalnya ya sesuai aja contoh kita kayak gimana contohnya. Yang kedua, ini udah mulai ada pola anak menyusunnya secara vertikal dan horizontal. Anak mampu nggak? Gitu ya. Sama nih di sini. Gitu ya. Kriteria keberhasilannya seperti apa gitu ya. Misalkan kalau di sini dapat diselesaikan dengan tepat sebanyak 3 kali berturut-turut gitu ya. Atau misalnya kan ini ada 2 tugas nih ya. Ada 2 tugas. Misalnya kita bisa bilang dikatakan berhasil jika kedua tugas tersebut bisa diselesaikan tanpa bantuan guru. Atau kita bisa menggunakan waktu. Kedua tugas tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit. Misalkan ya, yang ke bawahnya makin turun dapat diselesaikan dengan waktu, bisa diselesaikan tapi waktunya 10 menit. Misalkan turun lagi nilai ke bawahnya tuh mulai berkembang. Kalau misalnya hanya 1 yang diselesaikan. Kalau misalnya belum berkembang, nggak ada yang diselesaikan misalkan. Gitu ya, sehingga ada catatannya di kita. Ketika kita mencurigai itu jelas. Tidak meraba-raba, teman-teman. Gitu ya. Nah, di situ apa kompetensi pedagogi kita? Bagaimana kita bisa mengenali karakteristik anak dan memberikan layanan kepada anak. Gitu. Jadi, ketika kita pada akhirnya memanggil orang tua begitu ya, kita nggak asal, Bu, ini teh anak ibu teh gini gini gini. Satu, secara psikologis yang namanya orang tua begitu ya, itu inginnya anak ya yang baik-baik aja, yang terbaik aja. Jadi kadang mereka denial. Gitu. Tadi saya udah cerita ya spill sedikit. Ah, enggak. Makanya kita harus membawa data. Pun ketika orang tua bertanya misalkan,
Bu, ini ada Bu Nurmenah nih di sini, Masya Allah ya. Misalkan ada orang tuh yang bertanya, Ibu Nur, kenapa anak saya kok nilainya B ya gitu. Kok yang lain A? Kalau kita sudah punya standar ini, kita bisa menjawabnya. Bu, anak ibu sama menyelesaikan tugasnya hanya gitu ya. Kalau yang nilainya A itu diselesaikan dalam waktu 5 menit. Anak ibu menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Makanya nilainya B, enak kita menjelaskannya. Enggak ngawang kita. Enggak, kenapa ya? Lupa lagi dulu alasannya kenapa aku ngasih B ya misalkan gitu ya. Tapi jelas gitu. Ketika kita apa namanya, misalkan ada anak yang ini kok tidak berkembang, motorik halusnya sudah distimulasi dan kurang lebih 3 bulan tidak ada perkembangan sama sekali, sudah 6 bulan 1 semester tidak ada perkembangan sama sekali gitu ya, maka kita panggil orang tua, bawa datanya, ayah bunda gitu ya, tentu gunakan bahasa yang persuasif. Bagaimana sih bahasa yang persuasif itu gitu ya? Tunjukkan kepada para orang tua bahwa kita ini jangan menunjukkan bahwa kita sebagai guru dan kita tahu, dan kamu orang tua nggak tahu apa-apa. Nah, itu yang sering kali terjadi gap itu, ya. Tetapi dikomunikasikan bahwa kita sebagai guru, orang tua Ananda di sekolah ingin berkolaborasi, begitu ya. Sebentar. Berkolaborasi dengan orang tua agar anak ini bisa berkembang. Gitu ya, agar anak ini, Bun, ayo kita bekerja sama ya, sama-sama. Ini Ananda ada kurang di sini, Bun. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Ini tidak berkembang nih, Bun. Sudah distimulasi A, B, C, ini hasilnya. Gitu ya. Bagaimana kalau gitu ya, untuk menemui dokter tumbuh kembang atau psikolog sebentar ya, ini mau takut habis. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ketika kita memanggil orang tua, itu enak kita ngomongnya berdasar gitu ya ininya. Nah, kemudian kita berbicara nih tadi ya, tadi stimulasi barangkali nanti kalau di rumah bisa besok nih akan bikin RPPH ya. Mau coba kegiatan ini mengukur apa gitu ya, aspek yang mana, bagaimana caranya gitu. Itu nanti boleh dicoba ya, teman. Nah, wewenang guru nih. Saya menjadi salah satu pembina di salah satu TK inklusif di Bandung, tetapi memang belum men-tagline-kan inklusif gitu ya. Tetapi di TK tersebut ada beberapa anak berkebutuhan khusus. Nah, sempat menjadi dinamika ketika orang tua tidak menerima gurunya tiba-tiba bilang gini, Bunda maaf, sepertinya anak Bunda Down syndrome deh. Nah, gitu ya. Bunda maaf, sepertinya anak Bunda ADHD ini mah. Bunda, ayah Bunda maaf, sepertinya anaknya ini autism. Itu wah menuai reaksi yang luar biasa dari orang tua. Dan itu teman-teman memang tidak diperkenankan. Sebagai guru tidak ada kapasitas memberikan diagnosa ataupun label ataupun judgement kepada siapapun anak didik kita. Gitu ya. Kita hanya bisa memberikan apa? Hasil assessment. Bentuknya seperti apa? Dideskripsikan, dinarasikan. Ini Bun, ini yang belum tercapainya, ini yang sudah dilakukan guru. Namun hasilnya belum tercapai dan lain sebagainya. Gitu ya. Sehingga setelah hasil assessment ini dikomunikasikan kepada orang tua, maka kita mereferal, artinya memberikan saran kepada orang tua untuk dialih tangankan penanganannya oleh ahli. Agar apa? Agar tegak diagnosanya. Aduh, ini ya Miss Esti, ada anak nih. Waktu itu ya sempat saya ditanya mahasiswa gini, punten sekali ini dulu. Ini ada anak Miss Esti, kenapa? Ini kenapa ya? Semuanya teh laletoy, cenah. Letoy aja semuanya. Semuanya katanya gitu ya. Yang jadi dia teh tiap duduk juga bahkan lunglai gitu ya. Orang tuanya menggebu gitu ya, memiliki apa ya? Ambisi-ambisi barangkali begitu. Nah, udah gitu akhirnya saya bilang coba untuk direferal. Kemungkinannya apa tuh kira-kira?
motorik halusnya tidak berkembang, motorik kasarnya tidak berkembang gitu ya. Bahkan tadi sampai ini kayaknya lemah banget sa otot-otot cenah gitu ya. Heeh. Lalu ada kemungkinan ada disebut dengan cerebral palsy gitu ya, ininya CP dibaliknya. Nah, kita nggak bisa ketika kita tahu nih sepengetahuan itu kita nggak bisa bilang, Bun, ayah bunda mohon maaf nih, kayaknya ini anaknya Ananda ini menderita CP deh. Nggak bisa. Atau menderita kelainan otot deh. Tidak bisa. Sebagai guru tidak boleh judgement. Ya, jadi kita tetap harus mereferal. Dengan tadi komunikasi yang persuasif bahwa kita sebagai orang tua di sekolah, mereka orang tua di rumah ingin sama-sama anak-anak kita tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Gitu ya. Kemudian ada tindak lanjut pembelajaran nih, anggaplah sudah direferal berbasis pada petunjuk ahli gitu ya. Dari psikolog biasanya suka ada pointer-pointer gitu apa yang harus distimulasi. Gitu ya, atau hasil observasi daripada psikolog. Nah, itu jadi tindak lanjut di pembelajaran. Sehingga artinya apa? Misalkan ada yang dinamakan modifikasi kurikulum. Ya, kalau misalnya untuk anak tadi, oh ternyata betul didiagnosanya CP, ya, atau kelemahan otot. Artinya apa? Ya kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk sesuai dengan milestone anak pada umumnya. Ya, dimodifikasi, diturunkan tuh si kurikulumnya kita. Kalau anak yang lain itu misalkan tadi ya bisa melompat hanya dengan satu kaki. Barangkali untuk anak yang CV itu apa ininya? Hanya dia bisa melangkah misalkan. Turunnya jauh tuh. Itulah yang disebut dengan layanan khusus ketika kita menerima anak yang berkebutuhan khusus tipe eh, hambatan motorik contohnya ya. Nah, ini ya. Jadi dari sini, dari assessment, dari mendeteksi ini gitu ya, kita bisa mendeteksi ini anak sebetulnya masuk ke anak berkebutuhan khusus atau bukan. Gitu ya ininya. Kenapa anak berkebutuhan khusus itu? Anak yang mengalami hambatan perkembangan gitu ya. Baik itu hambatan juga belajar, memiliki kebutuhan khusus tadi ya sehingga harus diberikan layanan khusus karena faktor internal ataupun eksternal temporer gitu ya atau kombinasi dari keduanya. Apa itu hmm, apa namanya anak berkebutuhan khusus permanen, ada anak berkebutuhan khusus temporer. Bunda Nurul barangkali agar lebih ini ya, saya Ya. ingin tahu barangkali bunda-bunda apa sih disebut dengan ABK permanen dan apa ABK temporer atau contoh deh, contohnya aja langsung. Kalau contoh ABK permanen apa, contoh ABK temporer apa coba? Silahkan para guru hebat di sini, semua yang hadir pada kesempatan pagi ini. Raise hand atau chat teh? Ah, boleh raise hand. Wah, ada Bunda Nida. Wah, Waduh, deg-degan saya. pimpinan kita nih. Iya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Bunda silahkan. Nida. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tesi, Masya Waalaikumsalam. Allah, luar biasa. Bunda Nurul, terima kasih nih mengundang Bu Esti. Ya, Bu Esti, silakan. Masya Allah. Mohon maaf ini saya ini video apa kameranya ini OBS. Jadi kalau dibuka kamera malah wajah saya tidak ada. Kalau ditutup ini ada foto saya. Ya, silakan teh. Iya baik, Bu Esti, ini tadi asesmen tadi betul ya hipotesis tadi saya sangat setuju karena ini kalau di Kota Bandung nanti Bunda Esti juga ya bisa sama-sama nih kita mengawal misalnya di salah satu TK di Kota Bandung saja ya. Jadi ada kepala sekolahnya yang sudah melakukan seperti tadi mendeteksi dini sehingga orang tuanya juga
mungkin tadi ya sebenarnya kejadian, tetapi kita juga sebenarnya menyampaikan ke orang tuanya itu secara naratif gitu ya, tidak menjudgment, Betul. tetapi kadang ya tidak menerima gitu ya. Enggak gitu anak saya enggak begitu. Iya. Dan alhamdulillah untuk eh, tadi ya memang fasilitas dari pemerintah juga ada dari salah satu puskesmas di Kota Bandung, tetapi itu ternyata ada apa ya, program apa ya Bu ya sih, lupa lagi saya. Itu memang bekerja sama dengan TK tersebut, dan kalau setelah diterangkan secara medis, akhirnya ya mungkin orang tua itu menerima, oh Hmm. ternyata dirunut, ternyata memang sebenarnya kan itu kadang-kadang kan hal-hal yang tadi diketemukan itu diawali dari saat dihamilkan, misalnya kalau secara kesehatan ya, Betul, betul. terus itu jadi kan ketemu tuh. Nah, yang menjadi ininya, nah saya kan juga di Kota Bandung ya, Besti. Ternyata saya ingin memberlakukan seperti itu di semua TK nih, Kota Bandung. Ternyata Hmm. tidak semua puskesmas mempunyai program Betul. itu. Betul. Nggak tahu nih, yang saya tahu baru satu puskesmas itu gitu ya. Dan puskesmas yang lain tuh ternyata kalau tidak ada programnya tidak mau gitu. Enggak gitu, enggak mau mengawal atau mendampingi sekolah Hmm. tersebut. Hmm. Sehingga tadi kesiapan ya untuk sekolah inklusi ya dengan berbagai hal yang harus Hmm. disiapkan tadi ya Bu Esti. Eh, ada tadi ya, ada sarana prasarana lah yang Hmm. memadai gitu ya. Baik secara secara langsung dan tidak langsung, maksudnya ada dari psikolog dan Iya. bidang kesehatannya dan yang lain-lainnya ya, sarana prasarana sekolah. Itu juga itu menjadi tantangan ya, mungkin ya jangan Betul kendala ya, sekali, Bun. tantangan Betul, ya, betul, tantangan kita betul. semua. Nah, mungkin dari Bu Esti nih hal-hal yang dapat kita lakukan gitu ya. Ya mungkin kalau saya tangkap sepertinya kita masih integratif tadi ya, menerima Betul. tapi ya seadanya. Tetapi kan itu sayang gitu kita mau menyelamatkan Betul, generasi betul, nih, betul, ya mau betul sekali, menyelamatkan Bun. Betul, generasi betul. dengan dari sejak dini gitu ya, Hmm. untuk mendapatkan generasi yang lebih baik dan juga pelayanan yang lebih baik juga. Nah, ini dari Bu Esti mungkin nih dan yang dapat ya misalnya di sekolah integratif apa sih yang mampu yang maksimal dilakukan? Ya, terus ada satu lagi tadi generatif ya atau apa? Itu seperti itu Segregatif, bagaimana segregatif. Hmm. itu ya, yang itu. Kemudian ya tentunya idealnya inklusi tadi gitu ya. Yang lebih ideal ya inklusi, tetapi kita akan Betul. berproses. Yes, Karena memang betul dari sekali. PP Aisyah juga kebetulan kalau yang memiliki diberikan program inklusi secara khusus itu ada di Kabupaten Tasik dan di Hmm. Kota Tasik. Hmm. Kami juga ini sedang mendeteksi kesiapan PAUD Aisyah Hmm. itu untuk menjadi sekolah inklusi. Nah, untuk mempersiapkan ke arah sana tentunya ya tadi Ya, mungkin yang integratif banyak gitu. Itu betul. mungkin apa yang harus kita lakukan secara bertahap gitu ya Ya, dengan oke. sesuai kemampuan kita. Iya, iya. Demikian Bu Ya, Esti, Ya, terima terima kasih kasih sehat Bunda. selalu. Insya Allah Amin, ya amin kita ya Allah. bertemu lagi Insya secara Allah, resmi. insya Nuhun Allah. Teh. Sudah Duh, ditambahkan Masya penguatannya. Allah. Oke, Terima silakan Teh Esti. kasih. Ini Iya, sudah ada jadi yang menjawab, Bu ada yang Retma. menjawab? Ya, satu saja yang menjawab atau beberapa ya? Ada Permanen, yang menjawab. Miss, katanya anak Mm-mm. dengan hambatan berjalan karena bawaan lahir yang menyebabkan cedera permanen. Kalau low vision itu temporer, misalnya korban kekerasan. Wah, ini siapa? Ini betul jawabannya nih. Ada Nurrohmah TK Aisyah Oh iya, 24. Kota Yeah. Bandung. TK Aisyah 24. Kalau itu sudah, ini yang Nurrohmah ini sudah betul ya, nggak ada analoginya. Masya Allah, betul. Ya, saya izin dulu ya ke Bunda Nida menanggapi dan pertama-tama tentu terima kasih Bun. Ini apa namanya eh, terharu nih Bunda Nida ada pada kesempatan pagi hari ini membersamai Alhamdulillah. Ya, jadi memang aksesibilitas nanti saya membahas itu di akhir begitu ya. Memang kalau secara
apa itu? Secara ideal ya, secara ideal dari sarana, prasarana dan lain sebagainya itu harus terpenuhi begitu ya untuk bisa dikatakan tadi PAUD inklusif atau TK inklusif yang lagi-lagi established begitu. Tetapi pada kenyataan di lapangan kan tadi tidak begitu ya gitu. Tapi perjuangan kita tentu tidak boleh surut sampai di situ. Ada nggak bisa gitu ya. Nggak ada ininya, nggak ada ininya dan lain sebagainya. Tentu kita tadi bahasanya jangan jadikan itu menjadi sebuah apa ya? Tapi jadikan itu sebagai tadi apa tantangan gitu ya. Tantangan sehingga what should we do gitu ya, apa sih yang harus bisa kita lakukan, makanya tadi saya memberikan judulnya bergerak gitu, apa yang gerakan apa yang bisa kita lakukan agar apa, agar berdampak begitu. Nah, gerakan minimal begitu ya kita sebagai guru tadi yang pertama adalah tadi kesadaran untuk kesetaraan, menerima anak-anak kita dengan lapang dada, ikhlas begitu. Itu yang pertama. Itu poin yang penting menurut saya. Yang kedua adalah tadi dengan kita mengoptimalkan salah satu kompetensi dalam yang harus dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogi. Dalam hal apa? Mengerucut lagi dalam evaluasi pembelajaran. Sehingga kita bisa mendeteksi begitu ya, bisa mendeteksi sedini mungkin walaupun tadi harusnya tegak diagnosa dengan adanya apa namanya? Ya dari psikolog atau dokter tumbuh kembang, tapi misalkan banyak hal yang terjadi, misal orang tuanya tidak sanggup gitu ya untuk ada biaya ke psikolog, ke dokter tumbuh kembang pun misalkan PAUD-nya sendiri pun masih tahap berkembang begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan tadi? Mungkin untuk beberapa apa puskesmas ada dan kita kan sudah ada konsep PAUD HI ya gitu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama baik itu dengan lembaga-lembaga kesehatan salah satunya adalah puskesmas begitu ya. Itu yang paling dalam tanda petik barangkali yang di setiap kelurahan kecamatan itu ada gitu itu. Jadi bagaimana kita bisa mengimplementasikan yang dinamakan PAUD HI walaupun misalkan kita juga tidak tahu layanan di puskesmas itu seperti apa. Saya baru minggu yang lalu nih Bunda Nida ya mendapatkan ada yang konsul kemudian saya memang mengarahkan untuk ke psikolog begitu ya. Kemudian akhirnya, aduh psikolognya kemana ya? Kalau ke rumah sakit mah katanya tuh kayaknya mahal ya. Tapi akhirnya menemukan begitu ya psikolog di puskesmas yang menerima tadi ya BPJS walaupun kendalanya tadi ya tantangannya adalah semua menerima. Kemudian juga yang kedua bisa kita lakukan barangkali adalah karena konsepnya PAUD HI gitu ya, kita bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas gitu ya. Baik itu dari pihak akademisi atau komunitas-komunitas yang sekarang itu banyak ya, komunitas-komunitas anak muda yang bentuknya volunteer gitu. Jadi anak-anak psikologi barangkali gitu ya yang akan praktek dan lain sebagainya itu bisa kita manfaatkan gitu ya ininya. Mudah-mudahan sih tapi kalau menurut saya yang minimum yang bisa kita lakukan adalah tadi bagaimana mengoptimalkan keterampilan guru dalam melakukan deteksi dan assessment. Gitu kurang lebih Bunda Nida. Gitu. Oke, kita lanjut Bun. Lanjut Baik ya. teh. Siap. Nah, ini ya. Jadi setelah tadi kita melakukan evaluasi ya, assessment, kita bisa berpikir, kita bisa mendeteksi ini anak ini ada hambatan nggak ya? Bisa dikategorikan ABK atau bukan? Tapi tolong sekali lagi tidak di labelkan langsung, tidak di judgment, kita langsung bilang, Bun kayaknya anak Bunda ABK itu mohon untuk dijaga. Gitu ya ininya. Tapi terus kita harus ngomong apa tuh nanti ketemu orang tua gitu ya misalkan. Ya bilang saja bahwa gitu ya dari hasil asesmen gitu ya ini yang terjadi. Misalkan dari 4 aspek di aspek motorik nih Ayah Bunda ada keterhambatan ini gitu ya. Ini perilaku yang tampak, ini stimulasi yang diberikan, ini perilaku yang tampaknya begitu ya. Sehingga kita sama-sama bisa sharing dan belajar.
Oke. Nah, kemudian ya, jadi ini jenis-jenis anak berkebutuhan khusus barangkali semuanya sudah tahu lah ya, secara teori ya, ininya siapa saja sih, dimulai dengan anak dengan hambatan penglihatan gitu ya, dari anak yang low vision juga masuk ke dalam anak hambatan penglihatan gitu ya. Kategorinya anak hambatan penglihatan ketika berkebutuhan khusus ketika gitu ya, saya kalau nggak pakai kacamata saya jadi berkebutuhan khusus. Saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa melihat orang juga remeng-remeng, itu berkebutuhan khusus gitu. Tapi masih bisa ditolerir gitu dengan kacamata. Ada beberapa yang sudah tidak bisa ditolerir walaupun sudah memakai alat bantu gitu ya. Kemudian anak dengan hambatan pendengaran, anak dengan hambatan intelektual gitu ya. Salah satunya tadi saya sempat bilang itu Down syndrome bukan ya? Ya bisa masuk ke sini. Anak dengan hambatan fisik motorik ya, kita mengenalnya dengan tunadaksa. Tadi yang lemah otot tadi salah satunya CV masuk ke sini. Anak autistik atau anak dengan sindrom autism, kok sindrom spektrum autis ya. Kemudian anak dengan hambatan emosi dan perilaku atau disebut juga ABD ya, emotional behavior disorder. Anak dengan hambatan majemuk artinya dia teh apa namanya? Dia teh anaknya memiliki hambatan intelektual tapi juga ada spektrum autism. Nah, itu ada dua dua hambatan gitu ya. Kemudian slow learner kemarin ketika dengan Pak Dokter Teguh ada yang menyebutkan slow respon ya, barangkali ini slow learner. Kemudian setelah itu ada juga anak yang berkesulitan belajar, specific disability learning, specific disability. Contohnya apa? Disleksia, gitu ya, disgrafia. Kemudian anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Jadi yang dinamakan berkebutuhan khusus, yang dinamakan memiliki layanan, membutuhkan layanan khusus bukan hanya yang ada di bawah rata-rata saja ya Bunda, gitu ya, tetapi juga yang memiliki eh, kemampuan di atas rata-rata itu juga harus ada layanan khusus. Jangan ditarik ke rata-rata karena mereka pun harus berkembang gitu ya. Nah, ini aksesibilitas gitu ya. Apa sih aksesibilitas gitu ya? Aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mampu mengakses berbagai layanan pendidikan dan lingkungan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Mereka mendapatkan hak yang setara dengan anak-anak pada umumnya gitu ya. Kalau mungkin kalau teman-teman membaca dari beberapa referensi itu berbeda-beda, saya merangkumnya gitu ya dengan juga salah satu ini ada dalam pemikiran saya eh, di dalam fikih di Fabel Muhammadiyah juga itu disebutkan gitu ya. Yang pertama ada yang dinamakan kalau saya aksesibel secara emosional. Anak itu harus aksesibel secara emosional pada gurunya. Harus bisa mengakses kasih sayang gurunya. Harus bisa mengakses bahwa dia diterima oleh gurunya dan lingkungan di sekolahnya. Kalau tidak, jangan harap. Ya, kita cek aja merefleksi kita aksesibel nggak untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, saya emang nggak misalkan, akan sulit itu pada akhirnya kita melakukan hal-hal yang tadi gitu ya. Silakan silakan mari kita refleksi diri kita masing-masing, aksesibel tidak kita gitu ya. Kita menjadi mampu tidak memberikan kasih sayang untuk anak berkebutuhan khusus sehingga dia bisa mendapatkan lingkungan positif yang menerimanya ya. Kemudian yang kedua adalah baru nih ya, aksesibilitas secara fisik gitu ya. Sarana, prasarana gitu ya. Kalau misalnya di kita ada anak dengan hambatan eh, penglihatan misalkan, sedangkan di TK kita tipenya bangunannya yang apa itu? Bertingkat-tingkat, banyak tangga. Kebayang nggak? Aksesibel nggak itu secara fisik untuk anak berkebutuhan khusus jenis hambatannya penglihatan? Kan itu menjadi kurang aksesibel.
gitu ya ininya karena ya gimana ya gitu anak-anak dengan hambatan penglihatan ini jalannya ini waduh mendaki-daki. Nah, itu juga harus menjadi bahan refleksi bagi kita. Kemudian akses sosial. Bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Tadi misalnya diterima tapi dia nggak diajak berpartisipasinya diantep ke nuang, berarti kita belum aksesibel kalau seperti itu. Gitu ya. Mari nih, tapi wah itu ini makanya tadi saya membuka sekali lagi mudah-mudahan begitu ya Allah bukakan hati kita semua agar kita aksesibel secara emosional untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Nah, pada pada dasarnya sebetulnya ini ya bahwa ini yang di bawah ini menjadi fondasi. Tahu nggak teman-teman? Mungkin teman-teman juga di sini ya para praktisi pendidikan hebat. Ngerasa nggak kalau yang bisa merasakan ketulusan hati itu kalau nggak anak usia dini gitu ya. Anak usia dini itu peka banget sama kita gitu ya. Yang kedua adalah anak berkebutuhan khusus. Percaya deh. Anak berkebutuhan khusus itu bisa merasakan ketika kita mereject mereka. Itu tanpa kita ngomong. Dan itu terbukti. Mahasiswa saya tiba-tiba datang. Miss Esti, menurut saya, kata dia, menurut saya mah kayaknya nggak cocok deh si ini ada di sekolah ini. Karena jadinya tuh mengganggu ke teman-temannya, katanya gitu ya. Mengganggu ke teman-temannya dan kayaknya aku tuh udah belum sanggup atau mau gimana juga, Miss, katanya gitu ya ininya ya. Nah, terus itu kayaknya dia emang ada ini deh, ada apa dia bilang ada hambatan nih dalam pengaturan regulasi emosinya, katanya begitu. Kemudian setelah itu saya bilang, berarti kamu ini belum aksesibel secara emosional. Iya, soalnya kalau ke aku juga jadinya tuh nggak apa, tidak apa, nggak nurut gitu ya dan lain sebagainya. Lalu diberikanlah beberapa ini. Berbeda ketika ditangani pada akhirnya oleh yang mau gitu. Sama aku aja Miss Esti katanya gitu. Dan nurut atau itu anak yang tadinya gitu ya. Tadinya aduh susah banget dikendalikan nurut loh. Memang bisa merasakan ketika dirinya itu diterima. Begitu ya. Setelah diterima begitu. Apa yang harus kita lakukan? Libatkan sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai dengan apa yang mereka bisa. Jangan apa yang mereka nggak bisa ya, jangan tuntutan kita tapi mulailah dari apa yang mereka bisa. Saya izin lagi untuk bercerita sedikit Bunda Nurul. Jadi saya di S3 itu ada di apa namanya dosen saya namanya Prof. Didi Tarsidi begitu ya. Beliau adalah salah seorang tunanetra. Dosen yang memiliki hambatan penglihatan apa yang totally blind gitu ya, buta total. Dan saya ketika melihat beliau, wow gitu ya, saya sangat amazed. Kemudian setelah itu, saya sempat bahkan ketika di kelas itu menangis ketika beliau bercerita tentang pengalaman hidupnya gitu ya. Sempat dilempar, sempat macam-macam dikatain orang gila, wah dan lain macam-macam. Saya merefleksi diri ya Allah. eh, saya yang Allah kasih kesempurnaan sering banget ngeluh begitu ya. Ini melihat dosen saya yang luar biasa itu. Nah, kemudian saya bertanya sama beliau, Prof, mendapatkan pendidikan inklusif itu ketika kapan? Gitu. Terus beliau bilang ketika di UPI, gitu ya, ketika S1 di UPI, mengambil bahasa Inggris waktu itu. Jadi dari mulai TK, TKLB, SDLB, LB itu luar biasa ya, di sekolah luar biasa. Jadi TKLB, SLB, SDLB, SMPLB, SMALB gitu. Baru masuk ke UPI. Lalu saya tanya, Prof sudah apa namanya ada pengalaman pendidikan segregatif gitu ya, pendidikan yang tadi apa yang SLB itu segregatif dipisahkan, ada juga pendidikan inklusi ketika di UPI. Enak mana Prof? Saya bilang gitu ya. Terus kata beliau, ya kalau di SLB itu kita merasa aman ketika di lingkungan yang sama gitu ya. Aman karena merasa semua sama gitu. Tapi ketika saya melangkahkan kaki satu langkah saja keluar dari sekolah, maka saya merasa dunia tidak baik-baik saja, katanya gitu. Saya merasa tidak aman, katanya gitu. Saya merasa orang-orang takut ini dan lain sebagainya. Ketika
ketika saya ke UPI begitu di sastra di pendidikan bahasa Inggris, awalnya memang merasakan itu, tapi lama-lama mulai terbiasa, mulai merasa bahwa saya juga adalah bagian dari komunitas, katanya gitu. Kemudian diajakin main bola, gitu ya, diajakin main bola. Saya tuh seneng banget ketika ada bola ke kaki saya, lalu kata teman saya, apa namanya? Dilempar bolanya ke depan gitu ya, lempar bolanya. Itu saya merasa saya sangat dilibatkan dan merasa saya yang main bola tersebut. Begitu ya, itu hal kecil teman-teman ya. Ketika anak berkebutuhan khusus dilibatkan, maka dia akan merasa berdaya. Siapa sangka, sekali lagi, saya ketika masuk S3, dapat dosen yang dalam tanda petik berkebutuhan khusus. Gitu ya, artinya apa? Kesempatan pendidikan terbuka lebar sebetulnya ya. Nah, barangkali saya akan menutup dengan ayat ini. Barangkali kalau yang di Aisyah itu sudah tidak lagi tidak lagi asing ya, bagaimana An-Nahl ayat 97 ini merupakan semangat kita untuk melakukan kebajikan gitu ya, karena nggak ada batasan mau laki-laki mau perempuan dalam melakukan kebaikan gitu ya, apapun. Mungkin salah satunya ini, mari kita bergerak bersama-sama teman-teman ya, bergerak sama-sama untuk berjuang agar apa? Agar anak-anak kita, baik itu anak-anak pada umumnya, anak-anak yang berkebutuhan khusus, mendapatkan hak-hak yang setara bagi mereka, khususnya bagi kita yang memang ada di dunia pendidikan, memberikan hak yang setara dalam pendidikan, begitu ya. Saya menutup ini dengan salah satu cerita lagi. Saya waktu itu menjadi salah satu guru honorer di sekolah dasar, gitu ya. Ketika baru masuk, mendapatkan di kelas itu ada 2 anak berkebutuhan khusus. Walaupun saya dari psikologi, tetapi di psikologi itu tidak dengan khusus gitu ya, secara khusus ada mata kuliah tentang anak berkebutuhan khusus gitu, dan penanganan dalam pembelajaran itu nggak ada. Yang satu anak dengan hambatan pendengaran, yang satu ternyata anak dengan hambatan intelektual, teman-teman. Pada saat itu ketika saya menjadi guru, sama saya kesal banget ke pemerintah. Harus mengeluarkan harus mengeluarkan aturan yang aneh-aneh. Aturan ya, kalau misalkan yang ada hambatan pendengaran ya udah di SLB aja, hambatan intelektual ya udah di SLB aja, ngapain ke sekolah negeri gitu ya. Kita nggak berdaya gitu dulu, saya ini nggak berdaya. Saya panggil orang tuanya, lalu orang tuanya ini takdir Allah sebagai seorang dosen juga, lalu dia bilang begini sama saya, Miss Esti, saya tidak terlalu memperhatikan secara kognitif, tapi yang pasti saya ingin anak-anak saya itu bisa bersosialisasi dengan anak pada umumnya, dan dia merasa bahwa dia pun sama sebagai manusia, bisa bergaul dengan siapapun. Itu langsung kena tuh ke saya ya. Gitu, saya merasa ditampar, oh my God gitu. Yang pada akhirnya dari situlah saya itu menjadi, kalau saya bilang, itu takdir Allah sebagai turning point saya untuk lanjut di dunia pendidikan, karena sebelumnya saya dari psikologi begitu ya, di situ saya sebisa-bisa ya, jadi teman-teman saya juga dulu bukan ahli, sampai sekarang pun saya bukan ahli begitu ya, sebisa-bisa aja ini gimana ya caranya. Saya ingat banget dulu kan kalau anak dengan hambatan pendengaran itu tidak bisa, bagaimana coba cara kita mengemukakan tentang sesuatu hal yang abstrak, apalagi dulu saya di kelas rendah, kelas 1 gitu ya, jadi baru TK. Itu ada pas di PPKN begitu ya, ada tentang kerukunan ya. Kan kalau misalnya hutan, kalau yang berbentuk bendua kita bisa bilang, ini loh hutan, ini loh gajah, ini kayak gini. Tapi ketika abstrak kerukunan, waduh, saya muter otak tuh. Akhirnya saya bilang ke ada teman-temannya diajak tuh sama saya. Coba lihat nak, gitu ya, ngelihat nak, ini coba kalau kamu berantem. Terus saya bilang sama dia, boleh nggak kayak gitu berantem? Tidak, katanya gitu. Iya, kalau berantem itu saya bikin kertas itu tuh karton. Kalau berantem, saya bilangin tidak rukun, tidak boleh gitu ya. Tidak boleh, tidak rukun katanya. Nah, kalau rukun ini temennya sama saya disuruh pelukan gitu ya, terus bermain bersama. Itu boleh tidak? Boleh. Bagus, bagus katanya gitu ya. Nah, itu namanya rukun. Itu memang sedemikian
Sama, dulu juga saya di SD negeri yang mana tidak ada helper. Satu kelasnya 40 orang. Kayak Bunda ya. Itu awalnya tuh saya sampai baru 2-3 hari kerja saya bilang ke ibu saya, Ibu, teteh hoyong resign. Karena aku ngerasa, oh ini kok kayak gini banget sih gitu ya. Apalagi sebelumnya saya bekerjanya di Telkom begitu. Ketika ke dunia pendidikan, buset gini banget sih gitu ya. Jadi, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita gali gitu ya, dan anak-anak itu memiliki potensi yang luar biasa gitu ya. Even itu yang hambatan intelektual juga sama, bayangin. Jadi memang ini tingkat IQ-nya setelah diperiksa ternyata memang sangat rendah begitu ya. Nah, saya waktu itu mulai sangat curiganya ketika membelajarkan apa itu tumbuhan. Nah, tumbuhan, terus udah gitu kan ada ini daunnya, ini batangnya gitu. Terus udah gitu pas ini akarnya. Terus udah gitu udah diulang. Terus saya tanya lagi pas bagian akar dia bilang, "Lalu ini apa jadinya?" Dia bilang telur. Astagfirullahaladzim. Dari mananya coba akar dibilang kayak telur? Saya, "Hah, kok telur?" Saya lari itu ke tukang lumpia waktu itu. Saya bawa telur, ini telur untuk membedakan gitu ya, karena memang harus sangat sekonkret itu kalau untuk anak dengan hambatan intelektual, dan mereka memang tidak disarankan untuk kegiatan-kegiatan yang menuntut kognitif yang sangat tinggi gitu ya. Yang dasarnya itu adalah perilaku-perilaku adaptif, bagaimana mereka bisa makan sendiri dengan baik gitu ya. Toilet trainingnya sudah baik gitu dan lain sebagainya. Ini sumber referensinya, tuh ya. Oke, hatur nuhun. Barangkali kita akan melanjutkan dengan diskusi, ya. Terima kasih Bunda Nurul. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentu itu datangnya dari saya. Mudah-mudahan ada kebermanfaatan. Itu datang dari Allah. Nasrum minallah. Wa fatun qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kita berikan aplaus kepada Teh Esti. Kayaknya memang harus ketemu nih Teh. Jadi harus ketemu. Oke, teman-teman. Nah, sudah ada beberapa yang Wah. raise hand. Jadi di kelas ini jika ingin bertanya live maka dua syaratnya, raise hand dan on cam. Jika tidak maka tidak akan dipanggil. Nah, teman-teman silahkan bertanya. Sudah ada 2 orang ya, sudah ada 2 orang. Yang pertama Bu Siti Yaumah ya, silahkan Bu. Nanti sampaikan nama dan dari sekolah mana, asalnya di mana. Saya sudah buka. Silakan. Assalamualaikum Bun, terima kasih atas waktunya. Saya Siti Yauma dari PAUD Aisyah Matahari Bersinar Pamekasan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan contoh form ini ya untuk asesmen. Untuk apakah ada standarisasi untuk pembuatan indikator Bun? Karena jujur selama ini di sekolah kita masih mengarah ke apa ya namanya, yang masih takut kepada aturan yang pemerintah ya. Dikatakan inklusif masih belum kayaknya, karena masih butuh perbaikan-perbaikan yang cukup banyak seperti itu. Dan terus yang kedua, kalau misalkan kita sebagai shady teacher atau pendamping, guru pendamping, di situ kita akan sedikit banyak paham ya tentang perkembangan perkembangan yang ada pada semua anak yang kita lihat setiap harinya kayak gitu. Sedangkan posisi kita misalkan shadow teacher seperti itu. Nah, untuk menyampaikan kepada guru seperti itu untuk apa ya? Menyampaikan oh anak ini sepertinya begini-begini seperti itu, karena kan dari guru itu memang ada yang sebagian yang kurang pengalaman dalam deteksinya atau mengadakan asesmen terhadap masing-masing anaknya seperti itu. Terus tadi sih sudah sebenarnya ada Sudah beberapa dua yang dulu, sudah tenang. Baik, Bu Siti, terima dua kasih dulu ya Bun. sayang ya. Oke. Baik. Terima kasih Bun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Esti, kita akan biarkan Bu Siti berada di sini dulu agar nanti bisa Baik. tektokan. Silakan langsung dijawab Teh.
Baik, terima kasih Bunda Siti. Semangat terus ya demi generasi kita. Ya, yang pertama itu Pasti tentang Bu. tentang penurunan indikator begitu ya. Apakah kita Betul. sebagai guru diberikan kebebasan? Sebetulnya kalau kita mengacu kepada kurikulum merdeka begitu ya, kita diberikan kebebasan untuk melakukan hal tersebut. Begitu ya. Jadi misalnya tadi, tapi yang penting acuannya ada. Kalau di kurikulum merdeka itu kan ada bahkan kalau sekarang itu fase awal, fase akhir begitu ya. Misalkan ini anak adanya di mana? Masih fase awal atau fase akhir. Tapi barangkali bolehlah kita masih menggunakan yang tadi ya Permen 137 atau kita mengenalnya dengan STPPA ya. Itu dirasa lebih detail begitu. Nah, Iya. boleh misalnya kita ngambil yang itu ya, ketika di anak umur 45 atau 56 itu kan berbeda ya. Nah, lalu kita turunkan indikatornya itu dari mana gitu ya. Kita bisa membuat indikatornya sendiri berbasiskan dari kegiatan gitu ya. Berbasiskan kegiatan itu boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan saya masih menggunakan kurtilas Miss Esti gitu ya, apakah boleh? Ya boleh. Akan kelihatan kok tetap kita mau memakai kurikulum yang manapun begitu ya, ketika kita memahami daripada fungsi rubrik yang tadi sehingga kita bisa melihat misalnya anak ini nggak ada perubahan nih gitu ya, anak ini adanya dalam tanda petik misalnya grafiknya belum berkembang aja terus, udah kita kasih stimulasi A kegiatan melalui kegiatan A kegiatan B kegiatan C untuk aspek perkembangan misalkan anggaplah motorik kasar misalnya. Ini gak ada perubahan, ada apa ya? Kan gitu ya? Gitu karena kita jelas scoring rubriknya tuh tadi. Gitu. Mau pakai kurikulum apapun gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mohon maaf hanya tadi menilai anak gitu ya. Main Lego nih, main Lego. Saya contohin main Lego. Main Lego itu bisa kita mengecek atau mendeteksi, mengakses dari faktor kognitifnya. Bisa nggak? Bisa ya? Apa Bisa. aja kita turunkan nih yang dari kognitif? Apa yang bisa akses dari anak ketika dari kognitifnya itu apa ya? Dari Lego. Bisa mengenal warna ya. Betul nggak? Ketika anak main Iya. Lego eh, mengenal warna bisa itu kognitif. Bahwasanya bisa nggak kita akses dari hanya main Lego? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bagaimana anak menceritakan kembali apa yang dia buat? Ya, motoriknya bisa nggak dari bermain Lego? Bisa. Bisa. Cara dia Bisa. Bu. menyusun, gitu ya? Sosial emosinya bisa nggak Iya. kita akses? Bisa Bisa. nggak? Bisa. Bagaimana dia Bisa. bisa sabar ketika ini ya bikin Menyusun. menara. Pastinya itu baru satu kegiatan Bu Lego aja yang kadang kita abai ya udah anak main Lego udah anteng aja. Iya. Gitu ya. Padahal dari situ kita bisa Iya. mengakses banyak hal. Ketika ini kita anak lagi main Lego, kita udah punya nih ya misalkan lembar assessment untuk mengenali warna. Nah, ini warnanya apa yang ada di situ? Diem, hijau kayaknya. Atau misalnya dia akhirnya oke achieve. Atau ada yang nggak ngerti warna sama sekali. Kita jadi aware ya. Kita menjadi, oh ini anak belum kenal warna. Artinya kita akan melakukan stimulasi tentang warna. Betul ya? Begitu. Betul. Kemudian bahasa. Ketika dia ini coba ini jadi kamu bikin apa ya ini? Dia diem aja nggak mau. Kita stimulasi lagi, misalkan. Jadi artinya adalah bagaimana kita bisa mengenali karakteristik capaian-capaian perkembangan anak dari kegiatan-kegiatan kita. Jadi kegiatan kita itu memang harus bertujuan untuk mengukur perkembangan anak. Gitu loh. Jangan mohon maaf kegiatan kita asal anak anteng aja. Gitu ya. Itu yang sering terjadi. Mari kita merefleksi sama-sama begitu ya. Yang kedua tentang shadow teacher tadi ini memang menjadi sebuah dinamika yang hampir ada barangkali ya sering kita temukan gitu bahwa adanya kurangnya kolaborasi atau bahkan dari senioritas, junioritas begitu ya. Ketika misalkan, aduh guru ini senior, ketika kita memberikan ini, aduh nggak nerima, apa yang harus kita lakukan? Bu, satu, yang kita fokuskan adalah anak. Oke? Jadi yang kita harus jadi concern adalah anak. Oke, misalnya kita mental ke
guru kelasnya, aduh udah dikasih tahu kok mental. Oke, yang bisa kita lakukan apa? Fokus aja deh ke anaknya, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk anak? Karena kadang kalau misalnya untuk urusan dalam tanda petik ya kita sudah melakukan komunikasi yang persuasif misalkan ya, tapi tetap mental ya itu kan di luar kendali kita Bu ya. Jangan juga bebani kita sebagai guru harus mengurusi semua, tidak. Guru juga harus sehat secara mental gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan itulah fokusnya pada anak saja gitu ya. Oke? Oke, Oke, semangat. Terima ya, kasih. nuhun ya Bu Siti, mungkin nanti kita akan sambung di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Bu Umi dari Gempolan, monitor Bu. Saya akan sandingkan Ibu dengan Teteh cantik kita. Silakan. Assalamualaikum. Waktunya saya Bu Umi dari TK Aisyah 1 Ngempolan Kediri. Di tempat saya ini ada anak sekitar 5 yang bisa dikatakan ABK. Ini ada Masya Allah. satu itu yang menurut saya itu paling parah itu karena dia itu belum bisa diajak komunikasi. Dia sering teriak-teriak di Mhm. dalam kelas. Jadi kami Hmm. minta karena di sekolah kami sekolah istilahnya sekolah TK biasa, tapi kami juga harus menerima Hmm. anak ABK itu. Kami minta pendampingan dengan orang tuanya karena kami di TK desa untuk biayanya Hmm. terus terang kan juga untuk istilahnya kursi yang berjepit itu meja apa itu kan juga belum punya. Nah, Hmm. ini untuk sementara ini yang kami kasihkan kepada anak itu hanya sekedar mendengarkan temannya. Jadi dia dikasih mainan sendiri semacam itu. Kalau nanti dia sudah tantrum, itu kami mohon bantuan pada orang tuanya. Nah, yang saya tanyakan untuk anak yang semacam ini, itu kegiatan yang bisa kami berikan itu apa, Bu? Karena kami terus terang kan juga kesulitan Baik. memahami bahasanya, karena dia hanya teriak-teriak Iya, saja. iya, iya. Sudah kami sarankan untuk di Hmm. SLB gitu sebenarnya, tapi sepertinya orang tuanya itu Enggak. kurang menerima gitu, Bu. Tapi Ya. masih tetap disekolahkan di sini. Iya, iya. Kemudian yang kedua itu yang satunya itu anak ini pinter, jadi ABK, tapi orang tuanya juga sudah menerima, juga sudah ke dokter tiap 1 minggu 2 kali itu terapi sudah ada apa ya perkembangan, tapi dia Hmm. belum bisa seperti Perubahan teman ya. yang lain. Hmm. Istilahnya untuk disuruh tertib seperti yang lain, jadi dia tetap Oke. sendiri di mainan sendiri dengan fokus, tapi dia Hmm. Hmm. hafal huruf, pasal apa hijaiyah itu masang juga bisa, angka itu juga bisa. Tapi untuk mengungkapkan itu juga nggak bisa, Bu. Jadi apa yang Oke. bisa kami, layanan apa yang bisa kami berikan untuk meningkatkan pencapaian perkembangan mereka. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, Baik, terima kasih Bu Umi. langsung tegas. Iya, ya. Seru ya, seru ya. Kalau membahas anak berkebutuhan khusus itu seru gitu. Jadi pertama tadi memang kita agak kesulitan ya pada akhirnya untuk menegakkan diagnosa gitu ya. Karena Ya, satu ya. tadi ibunya masih denial sehingga jangankan dibawa ke ahlinya untuk tegak diagnosa ini sebetulnya ya begitu. Eh, dia asik dengan pemikirannya sendiri. Sekali lagi barangkali kita juga harus memahami dari, ya saya kurang paham juga ya apakah tingkat pendidikannya barangkali begitu ya, atau Ya. saking sayangnya pada anak begitu ya. Ibu bisa menerapkan yang pertama adalah sistem betul sebetulnya pull in pull out gitu ya. Ketika pull in itu ketika dia yaitu tidak dalam keadaan, kalau bahasanya mungkin meltdown ya, ya bahasa umumnya sih tantrum. Tapi saya mau tanya Bu, tantrum itu terjadi kalau apa Bu? Anaknya tantrum ini misalkan dia tiba-tiba ditinggal ibunya, mencari ibunya gitu langsung dia itu nah Oh, semacam itu kan oh itu oke. kami coba misalkan ibunya di luar, tapi dia itu nggak bisa Aha. sama kok sekali komunikasi. Oh iya 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 baik. Berarti kan ini ada hambatan komunikasi Iya, ya ininya. Berapa umurnya kurang Bu Umi mohon maaf?
Insya Allah sudah 5,5 itu, Bu. Nah, Eh, 5,5 Masih berarti TKA sekarang. ini ada mungkin bukan kecenderungan ya, tapi memang sudah mengalami speech delay ya. Iya. Ada speech delay, kemudian juga yang kedua adalah kemandirian yang belum terbangun begitu ya. Nah, yang pertama memang kolaborasi dengan orang tua kalau untuk merubah dalam tanda petik kemandiriannya itu harus konsisten yang pertama gitu ya. Jadi harus bikin misalkan SOP dengan orang tuanya ibu kalau tapi kitanya juga memang harus siap sih Bu Umi ya. Misalkan kita ingin melepaskan anak ini dari orang tuanya nih gitu ya. Kita siap Iya. dengan ketantruman sebagaimanapun juga gitu ya. Kita harus siap. Kalau misalkan ibu itu tidak, saya sih sebetulnya memang agak kurang menyarankan ketika betul ini anak berkebutuhan khusus, barangkali membutuhkan perhatian khusus, tapi saya sangat tidak menyarankan kalau yang menjadi helpernya ini orang tua, gitu. Kenapa? Karena anak jadi tidak belajar. Harusnya tetap ada orang lain, sehingga dia tetap bisa mengkonstruk pembelajaran bahwa ini guru, gitu. Kenapa dia bisa begitu itu tantrum? Barangkali dia hanya speech delay saja. Kemandiriannya itu yang sangat low itu karena pola asuh. Gitu. Tidak bisa tuh gitu. Nah, kalau misalkan orang dikomunikasikan gitu ya, Ibu, kami sangat silakan ya untuk bergabung bersama TK kami begitu ya di sini. Tapi barangkali demi kemaslahatan semua, apakah berkenan untuk jadi ada helper tapi memang helpernya itu dibebankan kepada orang tua gitu ya. Bisa mencari misalkan anak lulusan psikologi atau PLB di yang masih apa itu tingkat akhir tuh biasanya. Mereka itu suka senang cari tambahan baik itu biaya ataupun kegiatan gitu ya, atau misalkan ada mahasiswa yang sedang apa namanya, memang di zaman now itu kolaborasi itu menjadi suatu keharusan banget gitu kita gitu ya. Ini karena kalau misalnya helpernya orang tua ini menjadi pembelajaran yang sangat tidak baik, mau sampai bagaimanapun kita akan sulit merubah perilakunya, sulit tuh kita gitu ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ini? Ini kalau untuk speech delay, Mas, ini wajib mendapatkan apa ya? Ini dari treatment terapi wicara, gitu ya. Ini wajib. Ini sudah tidak bisa ya udah 5 tahun, ya, Iya. udah nggak ada Iya. tedeng aling-aling. Ini Nggak sudah bisa bukan sama kecenderungan. sekali, Bu, bicara itu. Iya. Nah, kalau misalnya hasil diagnosanya adalah dia memang biasanya yang nonverbal itu ada spektrum autism yang nonverbal gitu ya ininya, tapi kan tetap harus tegak diagnosa nih. Kalau Berarti tetap speech kita sarankan harus ke dokter ya, Bu ya? wajib kita ini secara di pendidikan, makanya tadi saya meng-highlight gitu ya terkait kewenangan guru gitu ya. Kita itu hanya dalam pembelajaran, kita tidak berwenang dalam judgment or anything gitu ya. Apa itu namanya, mendiagnosa gitu ya. Oh ini kayaknya nggak bisa, kita tetap harus dulu tegak diagnosa. Nah, apa namanya, sehingga kita bisa tahu intervensi apa yang bagus untuk dia gitu ya, stimulasi apa yang bagus untuknya. Kan kalau sekarang saya kebayangnya Bu Umi itu ngawang semuanya, abu-abu. Iya. Jadinya iya kan, saya bingung ini Iya. harus apa. Baik, untuk sekarang misalkan yang paling saya sarankan adalah adanya lembar observasi. Jadi kita tahu pola. Anak ini bisanya udah bisanya di mana gitu. Jangan lihatnya yang nggak bisa ya. Yang mampunya itu di mana. Misalkan dia kenal warna oke, ini oke misalkan ya. Terus misalkan dia sudah ada inisiatif, misalkan inisiatif itu misalnya ketika mau minjem ke temennya, walaupun kan bahasa itu bukan hanya verbal ya, non verbal pun bisa. Misalnya dia bisa bilang minjem, oh itu berarti inisiatif sosialnya sudah ada gitu ya. Kemudian bagaimana motorik halusnya, bagaimana motorik kasarnya, itu yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan segala keterbatasan gitu. Jadi sekali lagi memang kita harus kuatnya tadi secara emosional dulu kalau menurut saya ya, aksesibilitasnya secara emosi dulu, bahwa kita menerima dia Iya. dulu gitu. Nanti sistemnya
even itu sudah ada helper, tetap pull in, pull out. Artinya ketika anak itu bisa dibawa ini gitu ya, dengan tentu bahasanya, komunikasinya walaupun nonverbal gitu ya, tetap bisa kita ajarkan apa? Kan kita bisa bisa mengasosiasikan. Misalkan kita ingin mengajarkan warna hijau, gimana untuk bisa mengasosiasikan warna hijau misalkan begitu ya. Kita bisa pakai visualisasi kan? Ya, bisa pakai visualisasi. Misalnya ada warna hijau, kita punya daun juga warna hijau, sehingga dia bisa mengkelompokkan lah pada akhirnya gitu ya ininya. Jadi itu yang bisa kita lakukan Bu, kurang lebih gitu ya. Oke. Ya. Ya, Terima kasih, Bu. Iya, Bumi senyum dulu, semangat. Bun. Nah, Terima jauh-jauh, kasih. sami-sami, jauh-jauh dari Kediri, Jawa Timur, ya naik apa Bu ke sini tadi? Naik laptop. Naik laptop, itulah luar biasanya ya pertemuan kita hari ini. Baik, Testi, waktu kita tinggal 10 menit. Teman-teman tahan dulu, ada beberapa yang raise hand. Jadi kalau sudah bicara mau selesai, biasanya lebih hangat. Di materi sebelumnya, kita memang sudah sepakat deh. Atas permintaan teman-teman, setelah 2 materi ini selesai, sampai dengan materi ke-8, terutama 2 materi ini ya tentang inklusif, kita akan men-screening dan akan memberikan ruang hanya untuk 50 sekolah dulu. Dengan banyak pertanyaan nanti, di mana 50 sekolah yang terpilih itu akan mendapatkan workshop khusus. Judulnya adalah Sekolah PAUD Siap Menjadi Sekolah PAUD Inklusif, gitu ya. Nanti workshopnya mungkin 3-4 kali atau 5 kali, di mana di pertemuan pertama kita akan ajarin mereka untuk melakukan DDTK dari Kemenkes, gitu. Setelah itu nanti identifikasi awalnya gimana, baru yang setelahnya penyusunan PPI. Nah, sepertinya nanti kita sudah sampaikan ke teman-teman, ini nggak boleh gratis dan nggak bisa gratis, gitu ya. Yang workshop ini, jadi kita pakai mampu membayar infak berapa. Nanti kita akan screening semuanya itu. Jadi 5 kelas nggak boleh miss, nggak boleh loss, nggak boleh tidak ikut, harus bertanggung jawab karena kita memilih dari 500 sekolah hanya 50 sekolah. Itu yang saya luar bisa biasa tambahkan. banget, mantap. Mudah-mudahan nanti Aisyah bisa membantu banyak orang, terutama yang 50 Amin, sekolah amin ya itu. Allah. Oke, berikutnya saya akan pilih Bu Depi. Bu Depi siap ya, saya akan add spotlight berdampingan dengan Testi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Iya, perkenalkan saya dari TK Aisyah Garut. Kebetulan saya adalah tenaga pendidik baru di sini. Saya tidak punya background pendidikan sebagai sarjana pendidikan. Justru saya sebagai sarjana sosial di sini. Wow, ayo kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya di Unpad, di antropologi Unpad. Saya punya banyak tantangan di sini. Salah satunya di sini saya punya banyak murid ya yang cukup heterogen di kelas. Jadi beberapa di antaranya ada yang biasa-biasa aja, ada yang hiperaktif, ada juga yang berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara atau strategi pembelajaran yang baik untuk kelas yang heterogen semacam saya? Oke. Sebelum Testi menjawab, Teh Depi, Mangga. Ya. Tahu mereka hiperaktif, tahu mereka HDHD dari mana? Dari kebiasaan sehari-harinya. Oke, this wrong. Dan langsung ya disampaikan. Oke, langsung pakarnya akan menambahkan. Silakan Teh. Oke, terima kasih. Pertama, Teh Depi, selamat datang di dunia pendidikan, begitu ya. Di tahun 2020 saya ada satu kelas khusus dari Garut ke Universitas Muhammadiyah Bandung loh Teh, gitu ya, dan sudah lulus alhamdulillah. Pertama adalah barangkali saya akan meng-highlight gitu ya terkait dari tadi apa yang ditanyakan oleh Bunda Nurul, dari mana sih kita tahu bahwa anak ini hyperaktif begitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu tentu tidak boleh hanya karena
apa namanya just apa ya, judgment dari Kayaknya. kita gitu ya. Tidak Mm-mm. boleh asumsi tuh. Jadi tetap harus tegak diagnosa. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk itu kita bagaimana kita bisa mengobservasi anak tersebut yang kita notice lah gitu ya. Yang kita notice, oh ini anak, oh ya bener, anak ini tuh nggak bisa duduk diam selama 1 menit juga nggak bisa. Tetapi jangan salah, hyperaktif itu masih sangat bias untuk anak usia dini. Kenapa? Karena anak usia dini pada dasarnya karakteristiknya apa? Bapak Ibu, eksplorasi gitu ya. Jadi yakin nih hyperaktif gitu atau ini anaknya memang aktif saja dia sedang mengeksplor. Contoh, saya kasih contoh. Ada anak usia dini, terus udah gitu diajaklah ke apa itu namanya? Ke dokter gigi. Semua dipegang. Ini apa? Ini apa gitu? Apa? Kita bilang bahwa ini anak hyperaktif? Tidak. Sekali lagi itu menjadi karakteristik begitu ya. Nah, kalau heterogen, saya tadi juga bilang di awal bahwa PAUD ini begitu ya. Tetapi ini memang tantangan yang luar biasa bagi seseorang yang baru terjun ke lembaga pendidikan anak usia dini ya. Mungkin agak shock tuh ya. Melihat wow, ternyata begini gitu ya. Jadinya memang yang namanya kelas PAUD itu heterogen sekali gitu ya, heterogen sekali. Mau tidak ada berkebutuhan khususnya pun itu akan tetap heterogen sebetulnya gitu ya. Apalagi ada yang berkebutuhan khusus. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lagi-lagi saya akan mengingatkan tentang bagaimana kewajiban guru memahami karakteristik anak usia dini melalui tugas dan tahap perkembangan. Gitu ya, milestone anaknya. Apa sih anak 4 tahun capaian misalnya capaian motorik kasar anak 4 tahun apa ya? Oh, anak harus ini, harus ini, harus ini. Kita turunkan dalam bentuk kegiatan. Gitu ya. Karena kalau capaian itu dalam tanda petik, anggaplah kita bisa generalisasikan. Nanti kita bisa tahu, oh anak ini baru sampai sini, anak ini baru sampai sini, anak ini baru sampai sini, gitu ya, belum achieve. Ada yang tadi sudah mampu, oke. Ada yang ini kok belum berkembang banget ya. Berarti kita coba lagi stimulasi yang lain, gitu ya. Nah, balik lagi dalam kurikulum Merdeka itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya. Itu pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka pada intinya adalah itu untuk mencapai yang dinamakan inklusivitas dalam pembelajaran sebetulnya. Gitu Teh. Jadi jangan patah semangat barangkali ya. Saya melihat di sini Universitas Muhammadiyah, mau Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Bandung dan lain sebagainya ini ada juga yang sudah banyak menerima RPL. Intinya kitanya juga memang harus banyak yang digali begitu ya. Banyak juga seperti ini alhamdulillah mengikuti apa kegiatan-kegiatan webinar-webinar sehingga kita bisa oh iya ini. Dan ada satu hal Teh ketika ini pengalaman saya ya sebagai guru, jam terbang itu juga menentukan kepekaan kita gitu ya. Saya kebayang gitu Teh Devi baru terus udah gitu langsungnya terjunnya anak usia dini kata saya juga saya waktu itu ke SD kelas 1 saya bilang baru 3 hari saya bilang ke ibu saya, ibu teteh hoyong resign, ibu teteh mau resign aja ini kok kayak gini banget ya gitu ya. Tapi itulah tantangannya itu yang membuat kita jatuh cinta di dunia pendidikan gitu ya. Semangat ya Teh ya, intinya adalah di Mantap. milestone ya. Oke, jadi kuncinya adalah semakin kita mendalami dunia pendidikan, semakin kita jatuh cinta. Dan kemanapun kita Betul pergi, sekali Bunda. ujungnya tetap pendidikan gitu ya. Oke, teman-teman, Betul ada Mas. TST ada 6 yang raise hand. Sepertinya kita akan ketemu Waduh. nanti di workshop saja ya, yang Oke. screening 50 sekolah. Insya Allah nanti kita akan memohon TST dan tim untuk membersamai kita di workshop. Ya, teman-teman ya. Insya Allah. Oke, Insya Allah. teman-teman, TST sudah pukul 11 ya, kita akan tepat waktu, tapi saya ingin teman-teman memberikan chat, menuliskan chat ya, bukan memberikan chat, menuliskan chat bagaimana menurut teman-teman materi hari ini dan apa yang teman-teman inginkan di materi berikutnya terkait inklusif. Silakan. Sedang disaksikan TST.
Wah, Masya Allah. Silakan. Jangan lupa apa yang teman-teman inginkan di materi terkait dengan inklusif, selain atau sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Oke, sudah, Wah, apresiasinya Masya sudah. Allah. Terima kasih. Terharu, terima kasih. Beda Jazakumullahu ya khairan narasumbernya juga. ya, selain cantik juga sangat ini ya, sangat komunikatif Sangat gitu guru ya. PAUD ya, Bun. Oke, teman-teman sudah apresiasinya ya. Kita juga memberikan apresiasi. Sekarang teman-teman yang teman-teman inginkan materi tentang inklusif khusus selain atau yang sesuai dengan yang saya sampaikan, apa teman-teman yang inginkan agar siap menjadi sekolah PAUD inklusif. Tulis PPI ya, milestone dan PPI. Oke. Apalagi silakan. Oke, ini saya save chatnya ya, biar bisa nanti disampaikan ke narasumber. Oke, mempersiapkan sekolah inklusif. Oke, jadi mungkin seperti itu Teh Esti, teman-teman. Sekali lagi, nanti kita akan ngobrol setelah Teh Esti meninggalkan kita tentang teknis yang workshop. Diberikan waktu kepada Teh Esti untuk memberikan closing statement. Silakan Teh. Masih mute sayang? Ya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tak terhingga buat Bunda Nurul yang telah memberikan saya kesempatan begitu ya. Yang mana alhamdulillah takdir Allah akhirnya kita bisa bertemu dan luar biasa ini bersama 338 yang masih stay di Zoom hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi tidak ada yang ideal, teman-teman, gitu ya. Mari kita berjuang, bergerak dengan apa yang kita bisa terlebih dahulu dan kita bisa merasakan dampaknya itu untuk anak-anak kita kelak insya Allah menjadi amal jariah untuk kita. Terima kasih sekali lagi Bunda Nurul, mohon maaf atas segala keterbatasannya. Nasrum minallah wa fatun qaribah basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh atas waktunya. Kita berikan ucapan terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan buka mute-nya. Silakan ucapkan terima kasih kepada Teh Esti dengan bahasa masing-masing. Allah Teh, Ibu. Esti, Bu Bermanfaat. Esti. Itu Bu Esti harus pindah nih di PDA juga ya. Oh, oke. Jangan di LPM. Salam banyak. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Teh Esti sudah mendengar ya harapan dan teman-teman. Bahkan tadi Teh Nida bicara apa? Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan intensif di internal kita ya. Terima kasih Teh Esti, hatur nuhun. Teman-teman stay saja, saya akan share daftar hadir hari ini. Dadah sayang, nuhun. Oke, teman-teman sudah bersama kita. Saya akan stop untuk recordingnya dulu.